Pesan penting Kepala Madrasah kepada murid dan orang tua dalam amanah upacara bendera mensikapi kondisi saat ini. Liputan selengkapnya berikut ini. Kepala Madrasah Umi Muslihah SAG MPD menyampaikan amanah pada upacara bendera hari Senin, 1 September 2025. Amanah ini ditujukan terutama kepada murid MTS Negeri 4 Klaten dalam mensikapi keadaan akhir-akhir ini yang kurang kondusif di beberapa daerah. Amanah juga ditujukan kepada orang tua murid untuk selalu mengecek putra-putrinya setelah pulang dari madrasah. Pada saat beribadah di masjid misalnya segera pulang jika tidak ada hal penting yang dikerjakan. Kemudian orang tua juga hendaknya selalu mengecek atau mendampingi putra-putrinya jika ada hal penting yang dilakukan setelah pulang dari madrasah. Jika ada murid yang mengerjakan tugas kelompok dari gurunya, hendaknya dikerjakan di siang hari dan segera pulang ke rumah setelah selesai. Untuk malam hari setelah jamaah sholat isyak misalnya, anak-anak segera pulang dan tidak melakukan kegiatan lain. Lebih baik belajar di rumah dengan didampingi orang tua masing-masing. Berikut ini amanah Kepala Madrasah selengkapnya. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Bapak Guru dan tenaga pendidikan MTS Negeri 4 Klaten yang kami cintai dan insya Allah kami banggakan, anakku semuanya baik kelas 7, 8, dan 9. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu memanjatkan rasa syukur kita. Dengan diberi cuaca yang cukup cerah, kita bisa melaksanakan upacara setiap hari Senin yang insya Allah akan kita istiqomah dalam melaksanakannya. Sholawat serta salam selalu kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Anakku semuanya dan peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan kegiatan tugas tanggung jawabnya sehingga bisa terlaksana kegiatan upacara dengan baik dan mudah-mudahan ke depan semakin meningkat. Yang kedua, kami merevisi atau ingin memberikan masukan saran pada peserta upacara terkhusus. Jadi ketika kegiatan upacara dari awal tadi sampai saat ini, saya melihat kanan kiri walaupun tidak terlihat saya melihatnya lewat apa, tetapi dari sekian peserta upacara yang paling depan itu hanya satu anak yang sampai ketika siap masih seperti ini. Anak kelas 7. Saya ucapkan terima kasih, berdirinya di dekat yang pakai kacamata sebelah kanannya. Saya ucapkan terima kasih, saya tidak tahu namanya tapi luar biasa. Dari awal sampai tadi ketika siap, dia siap seperti ini, tidak seperti yang lainnya. Inilah posisi kita belajar untuk disiplin. Yang kedua kalinya, kami ingin mengingatkan secara terus-menerus berkaitan dengan pembiasaan yang berada di madrasah kita, karena masih sering kita jumpai di mana anak-anak semuanya masih belum memahami makna ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat semakin kesini bukan semakin bagus, tetapi semakin kurang. Dimana ketika sudah ada waktu di bel untuk sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah,
itu tidak segera membuat soft barisan paling depan, tapi ada yang duduk menghadap entah kemana, jagungan dengan konsoni dan lain sebagainya. Tolong, tiap hari Bapak Ibu guru pasti mengingatkan gek dan gawe soft. Biar apa? Biar ketika sholat sudah berdiri itu tidak ada soft yang bolong. Ya kalau kita di belakang mau maju kan kangelan. Untuk apa? Untuk mengisi soft tersebut. Itu adalah termasuk salah satu belajar kedisiplinan kita untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berdoa. Ada tata aturannya. Kalau pengen doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru tata cara. Kemudian ketika sholat zuhur ini yang paling banyak, ketika sholat alhamdulillah sudah tenang, tetapi ketika salah satu sudah batuk pasti ada parade batuk, padahal belum tentu dia batuk. Itu adalah, kalau kita sadar bahwa itu adalah salah satu cara kita untuk komunikasi pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah seperti itu. Allah itu yang menciptakan kita. Dimana kalau melakukan seperti itu berarti apa? Itu ada satu disinyalir meremehkan, menyepelekan Allah yang telah menciptakan kita. Na'udzubillah. Kemudian ketika berzikir, alhamdulillah sudah mulai tenang untuk berzikir. Tapi apa yang terjadi? Setelah teman-temanku tidak ada penghargaan sama sekali ketika ada teman jangkulku jagongan dewi-dewi seperti lebah yang berdengung. Tolonglah ketika kalian sudah memasuki waktu zuhur, kalau sudah besok ya udah tidak usah jagongan, tunggu sampai ibadah kita kepada Allah sampai kultum selesai baru jagunganlah dengan teman, tidak apa-apa. Begitu juga ketika di sholat duha. Makanya sholat duha itu yang tidak sholat kami minta untuk berada di teras di samping yang sholat. Tujuan kami apa? Ketika teman-temannya nanti yang ikut jamaah itu membaca sholat Asmaul Husna, kalian ikuti. Kalian baca Asmaul Husna itu tidak seperti membaca Quran. Bagi yang haid tidak boleh, tidak ada. Itu tolong perbaiki sikap. Mengapa? Anak-anak pasti paham saat ini negara kita sedang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena kekurang pengetahuan, tidak memahami Islam itu adalah Islam yang mempunyai sifat toleransi, mempunyai sikap moderat, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau anarkis. Apakah demo itu diperbolehkan oleh negara? Boleh, tetapi ada tata aturannya sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan cara apa? Orasi yang baik. Kalau saat ini anakku melihat semuanya, baik itu di wilayah Solo, di luar kabupaten kita, yang paling parah memang berada di Jakarta. Dan untuk di wilayah Jawa Tengah, itu sudah 200-an yang ditangkap oleh Kapolda yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan anarkis yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka adalah anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah. Mengapa sampai seperti itu? Itu adalah jiwa-jiwa kepribadian yang ketika mereka kemarin berada di madrasah, berada di sekolah, belajar tetapi tidak belajar. Karakter yang dibentuk tidak bisa terbentuk dengan baik.
sehingga ketika diajak sesuatu hal yang harusnya tidak dilakukan, itu mereka lakukan. Pembakaran, merusak properti pemerintah dan lain sebagainya. Silahkan boleh protes, tetapi ada aturannya, bukan seperti itu. Maka saat ini kami minta pada anak semuanya, setelah kegiatan kalian di pagi hari berangkat ke madrasah, pulang juga harus sampai di rumah. Nanti insya Allah kami akan memberikan edaran kepada orang tua kalian untuk memantau di rumah. Kemudian ketika kegiatan kalian beribadah di sore hari, ketika sholat maghrib, isya, maka setelah isya segera kembali ke rumah. Tidak ada yang berkeliaran di luar, kecuali memang kepentingan yang sangat penting. Tolong untuk selalu didampingi orang tua, karena situasi cukup tidak kondusif. Maka salah satu kita sebagai warga madrasah, warga negara Indonesia, kita selalu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dengan cara apa? Yang pertama, menjaga kondusivitas yang terbaik dengan cara tidak berkeliaran di malam hari. Apalagi semua aktivitas silahkan kerjakan di siang hari ketika belajar kelompok dan yang lainnya, tetapi semuanya harus berbau positif. Ditakutkan ketika kalian pada malam hari keluar rumah dan sebagainya, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa menjadi korban. Dan kami juga tidak ingin anak semuanya ada yang menjadi pelaku, apalagi menjadi pelaku. Karena tadi kami sampaikan bahwa pelaku-pelaku anarkis itu adalah berumur 18 tahun ke bawah. Berarti apa? Ada anak-anak umuran SMP, MTS, SMA, SMK ataupun SMA, madrasah aliyah juga. Itu kan umur-umur anak sekolah di situ. Anak-anak yang harus wajib belajar, tetapi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah, apalagi oleh agama Islam. Khairul umuri ausa Tuhan. Sebaik-baik urusan adalah yang berada di tengah-tengah, moderat. Jangan kita ikut kekerasan yang itu tidak diajarkan dalam ajaran Islam kita, dan juga itu dilarang oleh pemerintah kita. Kita ada norma agama, ada norma masyarakat. Maka silakan untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan juga khususnya di kabupaten kita. Mudah-mudahan Kabupaten Klaten tidak termasuk yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kami meminta doa, kita berdoa bersama-sama. Nanti diawali dengan Al-Fatihah dan kemudian kita doakan bahwa negara kita pada umumnya, negara Indonesia dan khususnya Kabupaten Klaten selalu dijaga keamanan, selalu tentram dan selalu damai, selalu rukun di dalam keberagaman beragama. Baik, marilah kita berdoa dengan kita awali Al-Fatihah, kemudian berdoa mohon untuk Allah selalu menjaga keamanan, ketentraman baik di kita, terkhusus Kabupaten Klaten dan pada negara Republik Indonesia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulniyah as-solihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.